Intinya gini teman sekalian, saya mau terus terang, kalau saya dulu digontor ora diusir terus aku ini paling yo jadi mantune Pak Yai Gontor, njur mimpin Gontor paling ngono kuwi. Tur nek mantu ya kekuasaane kalah karo anake sing asli. Jadi ora ono maya, ora ono aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Ora ono maya. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Ma'iyah. Di Ma'iyah tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, Bapak Ibu karo bojo. Jelas ya? Tidak ada gue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari Ma'iyah. Ada yang lebih liberal dari Ma'iyah. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Ma'iyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah, jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang, yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini, cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro, nah, di situ saya menemukan banyak torikot-torikot yang nyuwun sewu lah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, Notorikot, sopo-sopo kan wonge di Malioboro, wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa, kan begitu? Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jadi jenengmu sopo ora penting, gue lak mung dinggo nyatet KTP. Ning malaikat njur ning kuburan ku jenengmu sopo ora takon babar pisan. Jadi eksistensi sangat tidak penting. Dan torikot itu saya catet. Nah, ini tetap utang iki. Karena tidak mungkin saya pun, karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis ki mau bengi ada torikot Khulukiyah. Kowe bingung to apa kuwi? Torikot Amriyah, torikot Sukutiyah, torikot Zuhudiyah, torikot Kutsiyah. Janjane isih selawe meneh. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang, dan saya tidak punya keberanian sebagaimana yang Anda jumpai bersama-sama selama kita bermaiyah. Gitu loh teman sekalian. Itu semua agak sukar Anda mencari, kok iso ya ning Malioboro kan njur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kuwi nyun tak kayak siji wae ya sebelum saya ke Niam sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 kilometeran katakan. Rana ya. Lah piye kuwi saiki? Kowe lak ngegas, kowe wegah to arep ngurangi gas. Perapatan abang ya sikat gitu. Menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu gampangannya. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor, nganggo mobil ora masalah. Ning primernya nganggo melaku. Nah di Malioboro itu 5 tahun sedina ki nek ning 15 kilo minimum kuwi. Nang Wates ya mlaku, saka Malioboro nang Kota Gede ya mlaku, nang Gunung Tidar, gunung kono iki mlaku Dik saka kene. Dadi aku nek soal mlaku rasa tanding karo wong-wong iki. Iki lho, kejaba Pak Mustafa. Pak Mustafa iki apa sebabe mlaku aja ora iso ngepit gitu ya. Jadi ya teman sekalian, oke. Jadi itu yang saya sebut, Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu
Sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang, Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna, karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngirim, ngegas ngirim, wis maknane orang ngerti. Perolehan orang yang jalan kaki, gitu ya, dan seterusnya. Aku ini didawaki, oke, tapi pokoknya gini, oke Niam, sekarang saya mohon dengan sangat, ini bahannya apa aja Niam? Sama Mbak Ririn. Jadi ada semua ada 3, ada puisi ya, dan musikalisasi puisi, dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat, karena ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Kadipiro, terus listriknya mati gitu ya, dan itu kan rizki, supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ning dikeke wong sing teko nang Kadipiro, lha kuwi caca makian ning kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhire diteruske karo caca, ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah, akhire pateni pet ngono kuwi gitu. Begitu caca wis do bali murub, kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi yang kedua, apa ada angin di Jakarta, ini peringatan Mas Umbu sejak awal pemerintahan Soeharto mengenai struktur pembangunan sebenarnya. Sekarang Anda tahu pembangunan menggumpal di Jakarta. Jakarta banjir uang, Jakarta banjir dosa, dan Jakarta banjir air. Karena uang yang beredar di Jakarta di atas 80%, sementara untuk seluruh Indonesia adalah sisanya, yaitu di bawah 20%. Ini sudah diperingatkan oleh Umbu bahwa dengan apa adaan di Jakarta ini jangan sampai terjadi penggumpalan pembangunan. Tetapi kena puisi orang jur, jangan sampai orang ngono kuwi nek puisi kudu halus, kowe bosok nek karo bojomu yo njur kowe tak rabi ya Dik, aja ngono kuwi, yo nganggo puisi sithik ngono lho ya. Jadi agak punya retorika hidup dikit gitu ya. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci, mulai wudhu, tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan, dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya, insya Allah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 37 kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian, nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi ini ada teman kita Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley, dari California, sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa Yasin. Aku oh iya, saya bilang gitu, ada namanya itu, kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan, anek ngono kuwi tampan jurus wis urip ning dunya iki wis putus asa gitu.
atau yang ngono tampan, ngono mirip SBY lho kayak GR gitu. Ya, oke, bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan. Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah karena softwarenya dia juga lebih suci karena dia mencari Allah. Tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Sebab surga itu mesti tepae ning kuwi efek saja, akibat dan pelengkap penderita dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor satu kita dapat laba, orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor dua, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong, ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek jan do re mi ya do re mi, ora iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya, seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kue nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya, saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi nek neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Nah, niki mayoritasnya apa? Motor ngene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan, gini ulang sini sama Pak Iman sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Menurut aku ini karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritas bener apa ora iki? Wes piye carane bantah? Pancen ngono Jadi ngerti ya. Jadi teman sekalian, oke. Sekarang gini, Mas Iman, tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni. Nggak mungkin bohong. Kesenian tuh nggak bisa bohong. Kecuali dibohong-bohongkan. Misalnya ngomong cinta. Cinta, cinta. Iki jane mung mergo urung sarapan itu. Dadi ilate rada piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya, nggone Ma'ruf Dodol ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang tidak ada hubungannya sama PSK, anak-anak muda yang tertarik umbui piye to kewan kaya ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka. Mbak Ririn ini mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya Umbu dan kita nyanyikan, kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu Umbu. Ojo meneh kok cah-cah kuwi ketemu Umbu. Wong anake Umbu iki lho, 20 tahun ketemu meng rong dina. Iya toh, iki anaknya Umbu. Kuwi salaman tok. Kowe mesti bingung kowe, dadi nek kowe ora suci ora iso memahami kowe.
Nek kowe ngomong etika nus gak iso kowe kalah, kowe wis pasca etika, pasca ngono-ngono kowe. Nah, oke. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, bismillah. Nyun sewu Mas Iman tolong dikasih pengantar. Menyambung apa yang disampaikan Cak Nun. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin, yaitu majalah Sabana ada punya hajat semacam memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro, di mana salah satunya adalah Cak Nun di sana yang pakai topi hitam putih, Mas Sutirman Eka Ardana itu orang Riau yang terlanjur menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Hasim itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini Mas Slamet Riyadi Sabrawi, beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, sampai sekarang masih bersastra. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbulandu Paranggi. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbulandu Paranggi bagi saya pribadi adalah seperti petani. Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Prabulopati, salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu, mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya pada Cak Nun adalah Malioboro Kadipiro. Itu sejarahnya.
Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan lacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir dasawarsa 70-an. Di sana di majalah Sabana edisi 6 jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbulandu Pranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbulandu Pranggi, ini Mas Umbu Wulang. Maaf, kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Wulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbulandu Pranggi yang sebetulnya 10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD APMD Yogyakarta, dan pernah ikut Mahiyah, dan pernah konon ini kurang ajarnya. Saya, Cak Nun, Mas Slamet, Mustafa itu belum pernah kerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil Mitsubishi itu Jogja Prambanan sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar senantiasa lolos. Sekarang hadir, nanti kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbulandu Pranggi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau. Bagaimana Umbulandu Pranggi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbulandu Pranggi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya itu. Ya, jadi wis sembuh lah. Beliau tinggal di Bali. Kemarin sudah hadir di pendapa ini. Sekarang, nah sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas Sudirman Eka Ardana yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah kalau gak keliru ya Mas. Dakwah ya bener ya. Iku loh, kok iso-iso nih gitu loh. Iso-iso nih dosen yang Fakultas Dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail,
itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait, Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya Wumbulandu Peranggi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Wumbulandu Peranggi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal usul sangkan paraning dumadi, dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mojopat Syafaat ini Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini teman sekalian, saya mau terus terang, kalau saya dulu digontor ora diusir terus aku ini paling yo jadi mantune Pak Yai Gontor, njur mimpin Gontor paling ngono kuwi. Tur nek mantu ya kekuasaane kalah karo anake sing asli. Jadi ora ono maya, ora ono aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Ya ora ono maya. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Ma'iyah. Di Ma'iyah tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah. Dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Ma'iyah. Di Ma'iyah tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, bapak ibu karo bojo. Jelas ya? Tidak ada, gue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari Ma'iyah. Ada yang lebih liberal dari Ma'iyah. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Ma'iyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah, jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku. Sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang, yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini, cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro, di situ saya menemukan banyak torikot-torikot yang nyun sewu lah. Torikot selama ini kan grup selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, Notorikot, sopo-sopo kan wonge di Malioboro, wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa, kan begitu? Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jane jenengmu sapa ora penting, kuwi lak mung dinggo nyatet KTP. Ning malaikat iki njur ning kuburan kuwi jenengmu sapa ora takon babar bisa. Jadi eksistensi sangat tidak penting. Dan torikot itu saya catat. Ini tetap utang iki. Karena tidak mungkin karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis ki mau bengi ada torikot khulukiyah. Kowe bingung to apa kuwi?
Thariqat Amriyah, Thariqat Sukutiyah, Thariqat Zuhudiyah, Thariqat Qudsiyah. Janjane isih selawe meneh. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak bersama selama kita bermaia. Gitu loh teman sekalian. Itu semua agak sukar Anda mencari, kok iso ya ning Malioboro kan njur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kuwi nyun tak kae siji wae ya sebelum saya kenian sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 kilometer angkat tangan. Rana ya. Lah piye kuwi saiki? Kowe lak ngegas, kowe wegah to arep ngurangi gas. Perapatan abang yo sikat itu. Padahal gampang banget to menggari leren seret ngenteni beberapa detik njero kan. Jadi Anda itu meremehkan, menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu gampangannya. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor, nganggo mobil ra masalah. Ning primernya nganggo melaku. Nah di Malioboro itu 5 tahun sedina ki nek mung 15 kilo minimum kuwi. Nang Wates ya mlaku, saka Malioboro nang Kota Gedhe ya mlaku, nang Gunung Tidar, gunung kono iki mlaku Dik saka kene. Dadi aku nek soal mlaku rasa tanding karo wong-wong iki. Iki lho, kejaba Pak Mustafa. Pak Mustafa ki apa sebabe mlaku lah jan rasa ngepit gitu ya. Jadi itu yang saya sebut, Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna, karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngirim, ngegas ngirim. Wes maknane orang ngerti perolehan orang yang jalan kaki. Gitu ya. Dan seterusnya aku ini didawake oke, tapi pokoknya gini, oke Niam, sekarang saya mohon dengan sangat, ini bahannya apa aja Niam? Sama Mbak Ririn. Jadi ada semua ada 3, ada puisi ya, dan musikalisasi puisi, dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat, karena ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Gatipiro, terus listriknya mati gitu ya, dan itu kan rizki, supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ming dikeke wong sing teko nang Gatipiro lah, ku caca makian ning kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhire diteruske karo caca, ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah, akhire pateni pat ngono kuwi gitu. Begitu caca wis do bali murup kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi yang kedua, apa ada angin di Jakarta, ini peringatan Mas Umbu sejak awal pemerintahan Soeharto mengenai struktur pembangunan sebenarnya. Sekarang Anda tahu pembangunan menggumpal di Jakarta. Jakarta banjir uang, Jakarta banjir dosa, dan Jakarta banjir air. Karena uang yang beredar di Jakarta di atas 80%, sementara untuk seluruh Indonesia adalah sisanya, yaitu di bawah 20%. Ini sudah diperingatkan oleh Umbu bahwa dengan apa adaan di Jakarta ini jangan sampai terjadi penggumpalan pembangunan. Tetapi nek puisi orang jur, jangan sampai orang ngono kuwi nek puisi kudu halus, kus nek karo bojomu yo njur kowe tak rabi ya Dik, aja ngono kuwi, yo nganggo puisi sithik ngono lho ya. Jadi agak punya retorika hidup dikit gitu ya. Tolong dibacakan sapa Mas Niam apa sapa? Apa ada angin Jakarta, setelah itu langsung masuk ke ke lagunya. Sapa liyan sing wani maca? Mas Slamet.
Ya. Ya. Aku urung tahu ngrungokke Mas Iman maca puisi to. Jan apa? Tolong teksnya, Mas. Ya. Apa ada angin di Jakarta? Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Yang diam di dasar jiwaku terlontar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usilan kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke Huma berhati. Sebelum diteruskan, ini nanti kan acara kita dibagi dua sesi. Satu sesi kesucian kehidupan puisi Umbulan Ruparanggi, yang kedua sesi rahmatan alaminnya mana, ya. Tapi sekarang ini sudah jelas ini rahmatan lil alam, tidak perlu tahu siapa penciptanya, bahkan tidak perlu ketemu, tapi outputnya adalah rahmat, kegembiraan, kesucian kepada Anda semua. Nah, saya minta dengan sangat, ini nanti akan ada dalam sesi yang sekarang masih ada beberapa puisi dibacakan, kemudian ada karya Simple Life juga, bukan? Nah, kelompok lain namanya Guru ono jenenge Muftasib, Muftasib Group. Muftasib Group. Nanti ada karya teman anak-anak ini sendiri, teman-teman kita sendiri, puisinya Mas Umbu dibikin lagu oleh mereka, gitu kan? Ya, siapa? Mas siapa namanya? Afrizal. Oke, ini orang Gumalna ya. Ora, oleh ora. Ki mesti ono ideologi sing ora cocok iki gitu ya. Terus pokoknya ini Mas Umbu yang sekarang sedang mendengarkan di Bali dengan teman-teman sastrawan dan sastrawati di Denpasar, sedang mendengarkan disapa Anda, sampean disapa oleh anak-anak cucu-cucu dari banyak tempat di Yogyakarta, dari Purwokerto, Banyumas sampai Ngawi sampai Pacitan, semua kumpul di sini, baik manusia, jin, malaikat, setan, dan bahkan Nyai Roro Kidul ngelihat dari balik pohon kelapa di sana. Tenang saja, beres semua, pokoknya di Maiyah semuanya pada senang. Ada yang gendruwo, ada yang berjubah, ada yang pakai merah, ada yang pakai selempang putih, ada yang pakai iketnya Sunan Kalijogo, padahal memang beliau gitu ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman sekalian, sekarang saya mohon dengan sangat, nanti tanpa latihan dan belum pernah ketemu Mas Wulang. Aduh, jenengmu iki angele. Wulang, Umbu Wulang, Tanah Ama ya. Oke, nanti kalau mudah-mudahan sesi kedua agak bersabar, karena kalau kita tidak mendengarkan Mas Wulang bicara juga nggak enak. Jadi Mas Wulang akan membacakan puisi diiringi Kiai Kanjeng. Nah, jadi saya mohon dengan sangat teman-teman Kiai Kanjeng maju ke depan, berbagi tempat, orang apa desekan, tidak masalah ya. Saya mohon teman-teman Mas di kanjeng-kanjeng Kiai Kanjeng. Oh wes sudah kene, ayo kan maju kene. Oke, berbagi tempat. Yang sudah bertugas mungkin bisa lebih ngalah dikit, tapi pokoknya maju semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng.
Nanti pada sesi 2 Kiai Kanjeng terus mengiringi. Oke. Pak Nevi, mana Pak Nevi? Pak Nevi ada titipan tadi untuk Pak Nevi, ono barang semene sing iso diseni lagu akeh banget ya. Jenenge flash disk. Ning lumayan terus ngerti YouTube barang ngerti deh. Alhamdulillah. Ning email sih bingung gue antara email karo web karo apa website itu bingung gue ya nabi. Yes, bingung ya. Serapopo. Rawo nabi-nabi kayak urung tahu email ya. Tenang gue. Tenang gue. Sunan-sunan kayak orang ngerti email guys. Oke, bismillah. Sebelum dengan teman-teman cuman siap-siap aja. Mohon diketahui, putranya Umbu tidak pernah berpikir untuk menjadi penyair dan tidak pernah dikenal oleh siapapun untuk syair-syairnya. Tiba-tiba kemarin malam dia membaca puisinya dan puisinya tidak dibaca, membawakannya karena puisinya sudah tertulis di dalam kesadarannya, sehingga mulutnya mengucapkan dengan lancarnya tanpa berpikir, tanpa segala macam. Jadi teman-teman sekalian, untuk menulis puisi tidak harus menjadi penyair, itu salah satu kesucian yang sedang kita gapai, gitu loh. Dan ternyata penyair yang pernah jadi kena bis itu memang beda. Nek Mas Iman kan paling buruh kebon ya, Nek Mas Slamet Yati ini dokter hewan, tapi belum pernah menangani kucing maupun apapun. Dia malah menjadi jurnalis dan mentor jurnalisme. Kalau Pak Mustafa ini segala sesuatu sudah dia lakukan, kecuali naik sepeda. Kalau Pak Eka Ardana ini dulu waktu mudanya sangat trendy, sangat dendis. Saya sama Siman masih pakai sendal jepit, dia sudah pakai sepatu hak tinggi dan celananya cutbray ngerti ra? Cutbray sing ini sore ombo kae. Jadi dia mesti bendino sobo shopping center kae, ning kono ono Grand Fang. Grand Fang iki cawe-cawe sing ora cetha kae. Itu semua adalah anak buahnya Pak Eka Ardana. Itu dia pokoknya bapaknya para Grand Fang se-Yogyakarta. The father of the Grand Fang Railroad. Oke teman-teman dulu. Nafi kok melu guyu kowe ngono? Kowe ngerti po? Kowe alim kok. Pak Nevi itu orang sangat ahli kejobo mangane. Mangane iku kae mbok ora. Saking sucine wong kuwi ya sing nggodho Mas iki iso nggo kesehatan lho Mas, kuwi sing dikeke iki pangewit kae lho. Iki nggo kesehatan apik dikerakoti tenan lho Mas kuwi. Iki saking tuluse menungso kuwi Mas Nevi. Suyoyo saking anune kuwi. Kejeme wong kuwi ya karo endi Bayu iki. Jadi nanti Kiai Kanjeng akan bikin buku judulnya Kejamnya Bayu. Ada sebuah kerajaan yang sedang kebingungan untuk menentukan masa depannya, diteruskan oleh Pangeran Putri untuk menjadi raja ataukah akan diteruskan oleh adiknya yang laki. Kalau yang meneruskan adalah putrinya, maka gelarnya harus dirubah, bukan Sayyidin Panotogomo tapi Sayyidatin Panotogomo. Sementara bapaknya Wulang, kerajaannya ditinggalkan dan kursinya kosong sampai hari ini sejak puluhan tahun yang lalu. 20.000 ekor kudanya, 40.000 ekor sapi dan kerbaunya ditinggalkan. Semua kekayaannya, semua kehebatannya dia tinggalkan, dia tidakkan. Popularitas yang bisa dia dapatkan, dia rebut dari percetakan agar supaya tulisannya tidak dimuat oleh koran dan majalah-majalah. Bapaknya bapaknya Wulang adalah seorang zahid yang sejati, yang tidak meminta apapun kepada dunia,
bahkan tidak meminta rumah, tidak meminta honor, bahkan tidak meminta rumah, tidak meminta honor, tidak meminta makan sehari 3 kali, karena beliau hanya makan pada pagi hari. Bahkan tidak punya tempat yang jelas sampai usianya yang sudah 76 tahun. Wis kowe nek wani dadi umbu ra cetha kosmu nganti umur 76 dan seterusnya. Teman sekalian, saya sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk ulang. Saya mengingat satu kalimat anakku, apa tadi, jangan takut petir, apa kalimatnya, anakku petir tadi, kalimatnya gimana? Anakku, jangan takut pada petir, jangan takut kepada guntur. Ketahuilah bahwa mereka dan siapa saja yang takut kepada petir dan guntur adalah pengkhianat terhadap kebenaran. Mulai sesuk nek udan metu, tonggomu bingung, nanti wele golek petir. Ki Ageng Sela ya. Sesuk pokoke panganane petir, ombenane guntur ya. Jadi murtasid tenanan kuwi nang tengah sawah kuwi. Ngene, wahai petir. Ya Allah, bahagianya pada malam hari ini saya mohon kepada ADTV untuk membantu Pak Umbu bisa mendapatkan rekamannya ini supaya bisa dibawa pada tanggal 19. Dan nanti di seluruh Bali mereka akan nonton itu dan akan melihat wajah-wajah Anda terutama yang sedang menjalani dolalah tadi. Dan puncak dari sesi yang awal ini adalah Mustafa W. Hasyim, tepuk tangan yang keras. Terima kasih. Tapi memang saya lepas jadi karena masih alam Malioboro. Asih. Oke, terus sate itu. Karena NM mengganggu wetis ya. Jalan Padang. Jadi satu hal yang penting yang kata pada malam hari ini adalah ternyata pendidikan yang asli dari timur adalah pendidikan yang mengajarkan orang untuk menghormati orang tua dan guru. Yang barat ono kuwi, di karakter sing Afgan itu belajar ono kata-kata itu. Ternyata pendidikan yang ada di timur, Indonesia, India, Jepang, Korea, dan juga di Jawa dan adalah pendidikan sing ngormati wong tua lan guru. Ya. Karena padahal membutuh ya wong tua ya guru harus dihormati banget ya. Jadi itu satu yang saya tangkap adalah seperti itu. Dan ini ternyata berhari pribadi saya itu rada demam spiritual. Nah, itu karena oleh tugas kota Anu dan teman-teman itu dari itu malu garap buku yang butuh dan ini demam apa. Nah, terus tadi malam saya rumuskan ternyata bulan ini neng loro kangen gitu. Nah, kangen dengan umbu hari dua. Maka saya tadi nulis puisi tentang merindu umbu landu paranggi. Ya, itu. Dan ini puisi kanan serius dan harap bersabar untuk mengunjurkan ketawa Anda nanti pada sesinya berikutnya. Salah enggak?
nggak rusak kepercayaan saya ini. Silakoni aku, saya pernah ngakoni itu waktu nganggur melakukan sampai dari lekan terus debusi sejuara sak Jakarta oleh hadiah 150.000 loh. Neng gue nebus mesin truk yang digadekke. Padha wae. Jadi merindu umbulandu paranggi. Rindu yang rindu, yang rindu, yang rindu. Kebita waktu, menyita tubuh, menyita keluh. Dari dalam musim, badai memburu cakrawala. Masihkah kau ingat bayi-bayi sujang kau tinggalkan sambil berlari? Masihkah kau ingat kau membaca mantra-mantra pengobat luka jiwa? Masihkah kau ingat kau pacu kuda-kuda gelisahmu menuju purnama di waktu senja? Ini sungguh hidup, bayang-bayang bumi kau hirup sambil bernyanyi. Rindu yang rindu, yang rindu, yang rindu. Gegap gebita waktu menyita tubuh, menyita keluh. 2015. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, ternyata ada yang saya khilaf, saya mohon maaf sekali. Tidak bisa kita melaksanakan semua ini kalau tidak karena ada seorang sahabat Mas Umbu yang namanya Pak Jensen. Pak Jensen itu seorang pengusaha Tionghoa yang sudah 35 tahun menemani Umbu dan mencukupi segala sesuatunya, termasuk membuat rumah Umbu di tepi hutan di dekat Denpasar sana, meskipun oleh Umbu juga tidak pernah diperlakukan sebagai rumah. Artinya Umbu tidak punya kursi, tidak punya meja, tidak punya dipan. Di sini memang kertas karo koran kayak. Nah, Pak Jensen inilah nanti yang membiayai seluruh menuliskan buku-buku Mas Umbu. Ceritanya sangat mengharukan, sangat banyak. Tapi tidak mungkin kita ungkapkan pada malam hari ini, kita masih punya set.